Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarif Lontalo dari kelas 5B PGSD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan melanjutkan materi tentang media dan sumber belajar. Materi ke-6, kriteria dalam memilih media pembelajaran. Oke, langsung saja. Media pembelajaran terdiri dari berbagai macam jenis. Media pembelajaran ini berguna untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya siswa dapat lebih memahami, dapat lebih memaknai pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Nah, media pembelajaran ini terdiri dari berbagai macam jenis, dari bentuk, cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk guru sendiri tentunya harus menggunakan atau harus memilih media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Berikut kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, kriteria menurut Ricci dan kawan-kawan. Nah, yang pertama ada kesesuaian jenis media dengan tujuan pengajaran. Kemudian dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Kemudian kemudahan memperoleh media. Kemudian keterampilan guru dalam menggunakannya. Ketersediaan waktu untuk menggunakannya sesuai dengan taraf berpikir anak. Saya akan jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama, ketepatan atau kesesuaian jenis media dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terlebih dahulu telah dicantumkan di RPP ataupun modul ajar, di mana tujuan pembelajaran ini untuk meningkatkan atau memberikan suatu kemampuan kepada peserta didik. Media pembelajaran yang dipilih atau ditentukan haruslah berdasarkan atau haruslah sesuai dengan tujuan pengajaran atau pembelajaran yang akan diajarkan pada hari itu. Kemudian dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Artinya di sini media yang dipilih itu berisi ataupun mendukung isi pembelajaran yang dilakukan pada hari itu juga, sehingga nantinya siswa itu lebih mudah memahami isi pembelajaran jika menggunakan media pembelajaran. Kemudian kemudahan memperoleh media. Nah, media pembelajaran yang dipilih ini ditentukan dari seberapa mudahnya media dapat ditemukan. Tidak perlu guru mencari media yang susah-susah, yang sulit didapat. Cukup menggunakan media yang mudah didapat, asalkan manfaat dan makna dari media tersebut tetaplah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian keterampilan guru dalam menggunakannya. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru haruslah dikuasai oleh guru tersebut. Karenanya guru dapat memilih media pembelajaran yang sudah dikuasai atau yang sudah dimasterisasi oleh guru tersebut. Kemudian ketersediaan waktu untuk menggunakannya. Media pembelajaran dipilih berdasarkan apakah media pembelajaran tersebut cukup untuk digunakan dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian sesuai dengan taraf berpikir anak. Artinya di sini media pembelajaran dipilih berdasarkan kemampuan dari anak menyimak dan juga menangkap isi pembelajaran. Tidak mungkin kan untuk anak kelas 1 media pembelajarannya langsung menggunakan media yang sulit, seperti misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sulit seperti itu. Selanjutnya, menurut Hilman dan Dewi, tujuan dari kriteria dari pemilihan media itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada tujuan instruksional yang ingin dicapai, kemudian karakteristik siswa, kemudian jenis rangsangan pembelajaran yang diinginkan, kemudian ketersediaan sumber tempat, apakah media siap pakai atau media rancang, kemudian kepastian dan ketahanan media, dan efektivitas dalam biaya dalam jangka waktu panjang. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, tujuan instruksional yang ingin dicapai. Artinya dalam pemilihan media pembelajaran, kriterianya itu dia harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian sesuai dengan karakteristik siswa. Kembali lagi, ini media pembelajaran ini digunakan untuk siswa. Karenanya siswa harus mampu ataupun harus nyaman dalam menggunakan media pembelajaran tersebut, sehingga media pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, jenis rangsangan pembelajaran yang diinginkan. Artinya di sini
guru ingin bertujuan untuk meningkatkan apa dari siswa tersebut, misalkan dari kemampuan menyimaknya, dari mendengarkan, maka menggunakan media yang menggunakan audio seperti itu. Kemudian ketersediaan sumber setempat, artinya media yang digunakan itu tersedia di sekitar tempat yang ditempati oleh guru. Kemudian apakah media siap pakai ataukah media rancang? Artinya di sini media pembelajaran yang digunakan apakah media yang sudah benar-benar jadi dan tinggal digunakan oleh anak peserta didik, ataupun media yang perlu dirancang lagi dalam pembelajarannya. Oke, selanjutnya ada kepraktisan dan ketahanan media. Artinya di sini media yang digunakan haruslah dapat bertahan lama dan juga harus praktis, tidak perlu yang ribet-ribet, tapi tetap kualitasnya tetap terjaga. Artinya ketahanannya tetap terjaga. Dan efektivitas dalam jangka waktu panjang. Artinya di sini biaya dalam pemilihan media pembelajaran tersebut haruslah sesuai dengan budget dari guru. Nah, untuk dapat memilih media pembelajaran yang tepat, guru haruslah mempertimbangkan kesatuan kriteria diantaranya seperti jumlah sasaran, artinya murid yang diajarkan itu dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar, kemudian lokasi keberadaan sasaran di dalam kelas ataupun di ruang terbuka, kemudian jenis media pembelajaran yang tepat bagi pelajar dan tingkat kesulitan pemanfaatannya, serta besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh pembelajar. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran ini, guru harus benar-benar memilih media pembelajaran yang tepat yang setepat dan juga sesuai dengan pembelajaran yang diadakan di dalam kelas pada saat itu. Dikarenakan media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran akan meningkatkan motivasi siswa dan juga siswa dapat memaknai pembelajaran di hari tersebut dengan lebih bermakna, sehingga ilmu yang diperoleh itu lebih bermanfaat dan juga lebih permanen. Ketika pendidik membuat media, harus benar-benar menentukan media yang cocok dengan materi sehingga pembelajaran itu menjadi lebih efisien. Nah, apabila pendidik salah memilihnya, akan sangat berakibat fatal bagi peserta didiknya. Bukannya peserta didik akan paham, malah peserta didik itu akan menjadi lebih bingung dan semakin tidak nyaman dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur pemilihan media pembelajaran. Prosedur pemilihan media pembelajaran terbagi menjadi 3. Ada model flowchart, model matrik, dan juga model checklist. Untuk model flowchart sendiri digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Dia menggunakan metode eliminasi, di mana media pembelajaran itu disaring satu persatu sampai menemukan media pembelajaran yang cocok. Kemudian model matrik digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Dan terakhir model checklist adalah model yang digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Jadi setelah menggunakan model flowchart itu dieliminasi, kemudian kita menggunakan model matrik untuk menentukan penguatan apakah media ini benar-benar bisa digunakan. Kemudian yang ketiga itu model checklist, itu kita melihat kesesuaian antara media pembelajaran dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, dalam proses tersebut tadi terdapat beberapa langkah dalam pemilihan dan jenis penentuan media. Yang pertama ada menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi atau hiburan, itu bisa diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat untuk keperluan pembelajaran. Kemudian menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru. Jika sekedar alat bantu mengajar saja, proses juga dihentikan atau diabaikan. Kemudian menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Kemudian menentukan jenis media yang disesuaikan untuk jenis yang akan dicapai.
dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Kemudian mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat dan masih terdapat kelemahan, atau masih ada alternatif jenis media lain yang dapat digunakan yang lebih tepat. Dan terakhir, merencanakan atau mengembangkan dan memproduksi media pembelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.